Kembali lagi di Oase Ramadan, tema kita adalah menjaga kefitrahan anak buat Anda yang baru saja bergabung ya. Tadi di akhir segmen pertama saya sempat bilang bahwa memang sulit zaman sekarang ini untuk menjaga anak. Karena bagaimana? Dalam artian orang tua sudah mengedukasi anak dengan baik, tetapi lingkungannya mungkin nggak benar gitu. Karena lingkungan dalam artian televisinya yang disaksikan, atau teman-temannya bergaul di sekolah seperti apa. Akhirnya banyak orang tua yang bilang, kayaknya mama nggak ngajarin kayak gitu, kok kamu bisa kayak begini gitu ya. Orang tua ada yang sudah memproteksi anaknya supaya tidak nonton tayangan yang memang menurut mereka tidak baik buat anak-anak, tapi anak itu masih aja dapat dari mana gitu. Nah, beban jadi orang tua saat ini atau tanggung jawab orang tua saat ini tidaklah mudah. Nah, Kak Seto, kebetulan Kak Seto sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak. Gimana Kak Seto bersikap terhadap keadaan seperti ini? Termasuk yang disampaikan oleh Ustadz Abu Sangkan, anak lagi ujian kok dijaga polisi, kayak tahanan KPK ya. Tahanan KPK aja nggak terlalu gitu-gitu amat kok. Silakan Kak Seto. Iya, baik. Memang suasana pendidikan kita ini harus mendapatkan pengamatan kita dengan lebih serius. Kalau memang ada hal yang keliru juga harus dikoreksi, dan kita semua istilahnya stakeholders pendidikan harus peduli pada pendidikan anak-anak. Tapi yang pertama memang harus diutamakan pendidikan informal dalam keluarga. Kadang-kadang di dalam keluarga juga masih penuh dengan nuansa kekerasan. Ya. Sebagai contoh saja, misalnya di sini banyak ibu-ibu atau bapak-bapak ya, mohon berkenan, mohon maaf ya, dijawab dengan jujur. Siapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah menjewer putra-putrinya, mohon angkat tangan. Nah, mohon tepuk tangan untuk kejujuran para ibu dan bapak sekalian. Siapa ibu atau bapak yang pernah membentak putra-putrinya? Inilah kekerasan terhadap anak ya. Karena kenapa harus dengan bentakan, harus dengan jeweran. Mendidik anak itu tidak hanya dengan mulut atau tangan, tapi justru dengan hati nurani yang jernih. Ya, jadi kalau misalnya kadang-kadang masih kecil-kecil dibilang nakal bandel, mereka itu kreatif, mereka penuh rasa ingin tahu, mereka mencoba, tapi belum sudah dibilang nakal. Kadang-kadang malam belum juga bobo atau belum tidur, nah sudah, hari sudah malam, waktunya tidur, besok kesiangan, ngomel panjang lebar. Mungkin anak akan lebih berkenan kalau dengan senyuman. Ibu-ibu kalau senyum tiap bangun tidur, misalnya segera lihat kaca, begitu lihat senyuman ibu-ibu akan mengatakan, aduh alhamdulillah saya lebih cantik dari Ayu Ting Ting, misalnya. Nah, misalnya itu dengan boleh ngomel tapi dengan nada lembut, Bu. Kalau perlu nyanyi saja. Seperti Mbak Krisdayanti atau siapa, misalnya hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Anak-anak bingung, biasanya ngomel, sekarang nyanyi. Tapi alhamdulillah ibu sekarang bicaranya lembut. Begitu. Jadi mungkin dengan kekuatan cinta, bukan cinta pada kekuatan. Karena Islam sendiri kan mengajarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang lembut, sesuatu yang dengan tadi kekuatan cinta. Nah kalau di rumah sudah baik, mulai para guru juga harus menghidangkan suasana yang sejuk tadi. Tidak dengan cara tadi kekerasan, lalu ujian nasional harus dengan polisi, diawasi dengan ketat dan sebagainya. Itu justru membuat anak menjadi kontraproduktif. Akhirnya ya menyontek atau cari bocoran dan berbagai hal-hal yang justru akan bertentangan dengan makna dari pendidikan itu sendiri. Begitu Mas David. Itu kan tadi bebannya ke ibu ya Kak Seto. Nah kalau ayahnya bagaimana nih Kak Seto nih? Kalau tadi kan ibu kebanyakan memang suami, karena kebanyakan suami itu malah mencari nafkah. Jadi beban tanggung jawab mendidik anak nih kepada sang ibu. Nah bagaimana dengan sang ayah nih Kak Seto? Mohon para bapak-bapak, para ayah juga menjadi ayah profesional. Boleh profesional sebagai ustadz, boleh profesional sebagai direktur, manajer atau apapun juga. Tapi jangan lupa profesional sebagai ayah. Gimana kadang-kadang, ya artinya begini, kadang-kadang kan ada kata-kata, aduh saya ini sibuk gak ada waktu buat anak. Pertanyaan saya, kalau gak ada waktu buat anak, kenapa punya anak? Jadi kalau punya anak harus ada waktu buat anak. Tapi Pak Ustadz Abu juga mendongeng misalnya. Bapak-bapak siapa yang punya budaya mendongeng, mohon angkat tangan. Iya, luar biasa ya. Jadi mendongeng itu bukan kuno, justru dalam era global yang sangat modern ini, mendongeng itu mendekatkan kita dengan putra-putri kita. Mendongeng itu membuat komunikasi menjadi lebih efektif,
Mendongeng itu juga merangsang berbagai kecerdasan, kecerdasan bahasa, kecerdasan kognitif, ya, intelektual, bahkan juga kecerdasan moral dan spiritual. Oh begitu, dari Betul. mendongeng ya Kak Seto? Jadi Iya. dari mendongeng itu, anak-anak itu bisa mendapatkan kecerdasan Ya, spiritual. kecerdasan spiritual, kecerdasan moral. Kecerdasan Misalnya, ya. pada waktu si kancil berbohong, nah boleh bohong tidak misalnya? Apa kalau bohong ini, dosa atau tidak dan sebagainya. Itu kan melalui komunikasi yang sangat efektif, individual dari satu lawan satu dengan putra-putri tercinta akan terbangun kesadaran moral dan kemudian dikaitkan juga dengan berbagai ajaran agama yang sudah kita peroleh. Begitu. Baik, udah. Terima kasih banyak Kak Seto. Kak Seto, Ustadz Abu Sangkan, kalau tadi kita bicara bagaimana seharusnya orang tua bersikap, ya. Tapi kadangkala orang tua juga merasa bahwa ya kalau bentuknya ideal, nggak ada tekanan ekonomi, nggak ada masalah-masalah lain, mungkin orang tua bisa bersikap sama seperti yang disampaikan Kak Seto. Nah, mungkin ada lagi satu sisi orang tua yang sudah mendidik anak dengan benar, seperti yang disampaikan tadi. Tetapi lingkungannya tidak mendukung. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Tapi nanti ya Kak Seto jawabnya ya. Ustadz juga nanti boleh menambahkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjut lagi, jadi tetaplah di Oase Ramadan.